Personal branding untuk karir dan bisnis. Ini untuk bahasan kali ini saya mau bahas tentang dua orang ini ya. Beliau adalah sama-sama gubernurnya, cuma yang lagi rame pembahasan sama netizen dalam sudut pandang yang berbeda. Pasti sama-sama punya niat baik untuk memimpin daerahnya masing-masing, tapi ternyata market atau audiensnya menerima dengan cara yang berbeda. Nah, ini kita analisa sebagai bentuk personal branding yang dapat kita gunakan untuk bisnis dan karir kita. Kita bahas tentang yang lagi rame aja, tentang makan durian. Sama-sama pernah makan durian dua-duanya, tapi berbeda. Ini yang pertama kita lihat videonya ya. Alhamdulillah, ini adalah jenis durian blackthorn yang kita bisa saksikan bagaimana warnanya dan bismillah, ketebalan dagingnya. Untuk bisa merasakan, ada baiknya juga langsung ke perkebunan Republik Durian Farm 1 yang ada di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Blitar. Ini sedang musim, jadi bisa dipakai untuk old and new bagi semuanya para durian lover. Ingat, tempatnya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Selamat menikmati. Ini tadi video kontennya dari Bukoviva. Nah, sekarang yang berikutnya dari Pak Deddy Mulyadi. Kayaknya kameramen mau nih. Tenang, masih ada jatah Om. Siap Pak. Siap. Masih ada, aman. Selesai acara makan durian, kamu makan durian sendiri. Masih ada. Mantap, sini. Yang nyuri durian kamu ya? Nggak nyuri. Oh, durian saya tinggal 3, asalnya 5. Emang nggak dihitung? Nih. Kasihan kameramen. Ada tamu di sono. Woi. Nah, ini tadi ada dua kan, sama-sama makan duriannya, tapi menurut saya ini ada kesalahan dari setting tempatnya, alur cerita, dan ekspektasi publik yang disampaikan sama Bukoviva ya. Bukan berarti salah, hanya salah strateginya aja. Karena ini di dalam ruangan dan terasa jauh dengan rakyat. Nah, sedangkan Pak Deddy Mulyadi ini dia kontennya apa adanya, jadi memang kehidupan sehari-hari seperti itu. Setting tempatnya benar, alur ceritanya oke, sesuai dengan ekspektasi publik yang butuh hiburan. Jadi nggak cuma informasi satu arah seperti ini, monolog seperti ini. Ya pernah memang monolog juga Pak Deddy ini, tapi seringnya itu monolognya karena dia benar-benar yang dia rekod sendiri tanpa ada skenario terlebih dahulu, tapi lebih ke spontanitas. Nah, ini mungkin kalau backgroundnya mungkin lagi penjual durian di pinggir jalan yang bawa keranjang gitu akan beda, hasilnya akan beda. Karena ini kalau menurut saya setting tempatnya yang keliru. Oke ya, jadi kita langsung gimana caranya kita memanfaatkan personal branding ini untuk bisnis dan karir kita. Materi ini saya buat bukan untuk provokasi ya, tapi edukasi pentingnya tentang personal branding untuk bisnis dan karir kita. Kita langsung ke materinya aja kalau gitu ya.
Jadi kita akan bahas personal branding untuk bisnis dan karir. Yang pertama kita harus siap mental dulu. Yang namanya personal branding selalu akan ada di depan publik. Jadi harus siap untuk dihujat, tidak tumbang, dipuji juga tidak terbang tinggi, nggak jadi sombong. Jadi tetap biasa aja. Jadi netral, tidak terlalu sedih ketika dihujat, tidak terlalu terbang tinggi ketika dipuji. Nomor satu itu tadi, siap mental. Terus selanjutnya yang ketiga, melayani orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung ini maksudnya lewat tindakan nyata keseharian yang spontanitas. Kemudian yang kedua lewat produk atau jasa yang kita jual. Itu sebuah bentuk pelayanan ya. Kita menjual produk itu atau menjual jasa itu sesuai dengan kemampuan kita, itu salah satu bentuk pelayanan ke orang yang sudah bayar kita atau sudah beli produk kita. Jadi pastikan produk dan layanan yang kita berikan sebanding dengan apa yang orang sudah kita bayarkan. Yang kedua, secara tidak langsung. Melayani orang secara tidak langsung ini, ya tadi contohnya bisa lewat konten, karena konten ini muter terus. Nah, melayaninya lewat apa? Lewat isi kontennya tersebut. Apakah ini mewakili pikirannya audiensnya, marketnya atau enggak? Makanya kita perlu buat konten-konten yang relevan sama market kita. Lalu yang kedua, yang tidak langsung lewat keputusan yang dibuat. Baik itu kita pemimpin bisnis atau kita pejabat publik, keputusan-keputusan yang kita buat itu nanti akan berpengaruh ke audiens kita, ke market kita. Nah, itu cara kita melayani orang lain. Jadi yang penting ketika kita menjadi tokoh publik, baik pejabat ataupun kita profesional ataupun kita pebisnis, kita harus siap mental dulu. Yang selanjutnya adalah kita harus memahami market audiensnya. Masalah apa yang paling ingin cepat diselesaikan sama mereka. Kemudian impian apa yang paling ingin cepat dicapainya. Yang ketiga, karakter kepribadian target marketnya seperti apa. Kemudian selanjutnya, situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Lalu baru kemudian trend market. Jadi tidak trend market duluan yang kita harus pahami, tapi masalah yang ingin cepat diselesaikan. Kalau tren itu tidak semua tren cocok sama audiens kita. Misalkan beberapa waktu yang lalu sempat ngetren kan dance macam-macam kayak gitu ketika di sosial media, tapi ketika itu saya target market adalah orang yang memiliki bisnis dan dia pengen menyelesaikan cepat masalah-masalah bisnisnya, itu jadi nggak relevan. Nanti orang akan pikir saya main-main. Jadi kita harus memahami juga trend market, tapi juga harus memahami siapa market audience kita. Kita tidak perlu jadi orang lain ya, tapi kita memahami dulu. Kita harus paham dulu siapa market audience kita. Nggak perlu jadi orang lain. Mungkin akan, ini nggak sesuai sama saya nih, ini bukan gue banget, bukan kayak gitu ya. Personal branding itu tidak mengubah siapa diri Anda, tapi mengoptimalkan apa yang sudah kita punya dalam diri kita. Tapi harus paham market audience-nya. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu sumber daya kita apa aja yang ada, yang bisa kita perbantukan untuk orang lain. Mulai dari uang, kewenangan, relasi, ilmu, produk, bisnis kita. Itu semua sumber daya yang kita miliki. Nah, nggak harus kita berikan semuanya, tapi alokasikan sebagiannya untuk memenuhi maunya market. Selama itu untuk hal positif ya. Karena kita sedang membangun personal branding. Kita tidak bisa semau-mau gue. Kecuali figur otoritasnya sudah tinggi. Tapi itu pun nanti akan jadi pedang bermata dua. Karena bisa bikin kita jadi jatuh kalau kita terlalu ngikuti idealisme kita. Namanya tokoh publik pasti melayani publik. Berarti gimana kalau melayani publik? Mengikuti atau memenuhi maunya publik atau market. Itu wajib kita alokasikan.
mulai dari uang kita, kewenangan kita, relasi, ilmu, politik, produk, bisnis. Jadi ini harus kita alokasikan sebagiannya untuk market, namun tidak merugikan orang lain. Nah, strategi branding ini kita harus sesuaikan juga sama kepribadian diri kita. Tadi yang saya sampaikan tidak perlu menjadi orang lain, tapi harus disesuaikan sama kepribadian kita, namun harus tetap ada strategi alur konten publiknya. Jadi yang mau di-share ke publik itu seperti apa kontennya, itu harus ada strateginya. Nah, yang masih bingung nanti bisa chat ngobrol-ngobrol dulu lewat WhatsApp saya di 085-649-768-468 untuk ngobrol lebih jauh tentang program pendampingannya ya, lewat WhatsApp. Kemudian yang selanjutnya, nah ini beberapa contoh konten yang harus kita share ke publik. Yang pertama itu, kalau kita pengen bangun personal branding, story of my life-nya harus ada. Dan itu sifatnya emosional. Emosional itu ya tadi, seperti contoh dari Pak Deddy Mulyadi tadi, ada konten makan durian, kemudian ada musiknya, yang sesuai sama kejadian yang ada di dalamnya. Itu enggak mengeditannya itu tidak mengurangi makna, justru memperkuat sisi emosionalnya. Jadi misalkan belepotan terus kemudian di-cut, dikasih lihat makan duriannya enggak belepotan, itu justru enggak bagus untuk konten story of my life. Orang tuh butuh yang emosional, yang apa adanya, itu lebih enak untuk ditonton. Lalu kemudian minim editing tadi ya, kemudian relevan bagi banyak orang. Makan durian pada umumnya sama orang ya kayak gitu, di bawah, di lantai seperti itu, bukan di meja yang bagus tadi, tapi memang bagi kebanyakan orang itu ada di lantai, makannya bareng-bareng gitu sama-sama. Nah itu kuat banget sisi emosionalnya nanti. Lalu kemudian keberanian. Nah, keberanian ini kita harus tunjukkan juga. Apalagi kalau kita sebagai pejabat publik ya, kita harus mewakili ketakutannya orang lain, yang orang lain rasakan selama ini. Kita yang berani duluan. Misalnya kita pebisnis ya, kita mewakili ketakutannya orang lain. Misalkan kita jualan lem. Lem ini orang takutnya kalau dipakai ngelem air nggak akan kuat karena rembes sedikit pasti bocor. Nah, tapi kita tunjukin nih dengan konten yang nggak biasa. Kalau mungkin yang lemnya dipakai untuk ngelem gelas, kita ganti ngelem ember, ngelem tandon yang besar. Jadi itu hal-hal yang menarik untuk ditonton. Karena orang akan mikir, apa mungkin, apa bisa. Nah, kita jadi punya nilai tambah diri ketika kita menunjukkan keberanian itu tadi. Nanti untuk profesinya, untuk keberanian ini kita sesuaikan sama profesi dan bisnisnya ya. Perlu banyak brainstorming, perlu banyak kita menggali data terlebih dahulu supaya nanti rumus personal brandingnya jadi. Apalagi untuk pejabat ya, itu harus benar hati-hati, karena yang akan menilai nanti netizen yang kita tidak tahu nanti siapa mereka, apakah itu beneran orang atau buzzer, dan bagaimana cara menghadapinya. Lalu kemudian kita harus bisa ditiru sama orang lain, bisa dan mudah. Jadi diri kita sebagai tokoh publik harus mudah ditiru orang lain, bisa ditiru orang lain, mulai dari pakaiannya, ini yang pada umumnya mudah ya, kemudian bahasa tubuhnya, gaya bicaranya, sama relevan dengan target marketnya. Jadi gaya tokoh publik itu tidak boleh terlalu jauh dengan market audiensnya, supaya kedekatannya itu tercipta. Kemudian yang selanjutnya adalah kumpulkan database fansnya. Jadi kalau kita cuma nampilin konten-konten publik aja, ya sudah, orang random jadinya. Kita nggak punya apa-apa, nggak pegang database-nya, nggak ada nilainya. Misalkan konten kita hilang, ya sudah hilang. Kita nggak tahu siapa lagi yang nonton kita. Karena kita ngomongin bisnis sama karir, berarti kita harus punya database, namanya, WhatsApp-nya, emailnya, domisilinya di mana, supaya kita tahu mereka itu siapa sih.
Nah, caranya gimana ngumpulin itu? Yang pertama buat komunitasnya. Dulu ketika saya masih di parenting, punya bimbingan belajar, saya buat komunitas parenting. Nah, dari komunitas parenting itu saya bisa jualan buku, jualan training, seminar, pendampingan privat, produk-produk mainan anak, produk edukasi, dan yang lain-lain seputar dunia anak dan ibu. Bahkan saya pernah jualan empal sapi dari komunitas parenting karena mereka punya kebutuhan untuk memenuhi nilai gizi keluarganya. Kemudian berikan lead magnet. Lead magnet ini bisa kelas gratis, bisa e-book, bisa sesuatu yang layanan kita yang kita kasih free, yang sebenarnya berbayar kita kasih free di awal, atau produk tester. Itu lead magnet ya. Jadi untuk mengumpulkan database fans ini kita perlu lakukan beberapa hal ini. Yang ketiga, kita buat event atau konten khusus fans atau followers. Itu mereka merasa dispesialkan dan menukar nama, WhatsApp, email, dan domisilinya sebagai data kita. Nah, ketika kita sudah punya fans, nanti loyalitas akan terbangun. Nah, kalau sudah loyalitasnya terbangun, ya terserah nanti kita mau bikin seperti apa nanti ke depannya. Orang-orang yang sudah cocok sama personal branding yang sudah kita buat. Nah, itu ya. Jadi kita personal branding untuk bisnis dan karir, penting banget kita untuk membuat strategi brandingnya. Yang mau kontak saya bisa WhatsApp aja di nomor 085649768468. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi lupa, ada ini ya. Kalau nanti dihujat misalkan seperti ini ya. Manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih.